يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la yaqbalullah salatal abdi wa fi jawbihi syai'un minal haram. Tidak menerima Allah sembahyang seorang hamba sedangkan di dalam perutnya, dalam rongganya ada sesuatu daripada barang yang haram. Di dalam hadis disebutkan lagi bahwa satu suap makanan yang haram itu mengakibatkan 40 hari ibadah kita ditolak oleh Allah. Nah, demikian sulitnya kita memenuhi syarat-syarat itu. Wa qala aidan, di dalam hadis pula disebutkan, man ishtara thawban bi asyrati darahim wa bi thamanihi dirhamun haramun lam yaqbalillah salatahu ma dama alaihi minhu syai'. Barang siapa yang membeli pakaian 10 dirham harganya umpamanya, dalam harga 10 dirham itu ada 1 dirham yang haram, Allah tidak menerima sembahyangnya selama atasnya daripada pakaian tadi sesuatu yang haram itu. Jadi ini yang zahir, Para muhibbin rahimakumullah, kalau sudah kita nyata-nyata melakukan yang haram, sudah nyata-nyata kita makan makanan yang haram, itu kita kada bisa mengharapkan anugerah Allah untuk bisa diterima. Karena sudah nyata-nyata dengan sengaja kita makan makanan yang haram. Yang berharap dapat anugerah Allah ini orang yang sudah hati-hati, orang yang sudah berhati-hati. Tetapi kehati-hatian itu terbatas. Banyak hal-hal yang haram yang tidak diketahuinya, yang di luar dari kemampuannya. Nah, itu yang bisa berharap Allah menerima ibadahnya itu. Itu yang bisa berharap bahwa Allah memaafkannya dari karena memakan yang haram yang di luar pengetahuannya itu, yang di luar kesengajaannya itu. Nah, kalau kita sudah nyata makan yang nyata-nyata hasil yang haram, hasil pakaian didapat dari yang haram, itu kita pakai pakaian yang dari haram ini, kita makan makanan yang duitnya dari yang haram, lalu kita berharap bahwa kita dimaafkan oleh Allah, nah itu tidak akan terjadi, tidak akan mungkin. Kalau berharap, berhenti terlebih dahulu, tobat terlebih dahulu, nah berharap kemudian. Para muhibbin rahimakumullah, contohnya yang zahir lagi, syarat kabul itu seperti ridal walidain, keridhaan dua orang tua kita. Orang-orang yang durhaka kepada ibu bapaknya, ini Allah tidak ridha kepadanya. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan ibu bapak. Nah, kalau ibu bapak kita atau salah satunya tidak ridha dengan perbuatan kita, tidak suka dengan kelakuan kita, maka ibadah kita pun tertahan, tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah, karena ridha Allah tergantung kepada keridhaan mereka. Orang durhaka lawan ibu bapak, lalu ini ahli ibadah, ibadahnya sia-sia. Ahli ibadah, ahli wirid, ahli tahajud, puasa tiap hari, tapi dengan ibu bapak durhaka. Nah, ini sia-sia ibadahnya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha zauj, contohnya lagi yang zahir, ridhanya suami.
Perempuan-perempuan, istri-istri yang durhaka kepada suaminya, itu jangan berharap amal ibadahnya diterima oleh Allah sebelum dia mendapat keridhaan dari suaminya. Apabila seorang perempuan ini pernah melanggar apa yang dilarang oleh suami, nah ini durhaka kepada suaminya. Beribadah setelah itu ibadahnya tertolak sebelum dapat keridhaan daripada suaminya. Nah ini contoh syarat-syarat diterima amal yang zahir. Contohnya lagi as-sahna, berbantah. Orang yang berbantah lebih dari 3 hari, nah itu pun amal ibadahnya tertahan. Tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah kalau belum beres, kalau belum islah perbantahan itu. Jadi sangat banyak syarat-syarat untuk diterimanya sebuah amal itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام